Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, mempersiapkan firman ini, saya tentu dengan gentar. Saya menyadari perjalanan kehidupan yang saya jalani belum berhenti menyimpang dari kebenaran. Oleh sebab itu, satu bagian firman Tuhan yang kita ingin baca, kita renungkan dari kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maleakhi pasal 2 ayat 7 sampai ayat 9. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab, bisa melihat di layar yang sudah saya persiapkan. Demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, ketika beberapa hari saya merenungkan untuk menyampaikan firman ini, seraya saya mengingat orang-orang yang pernah ada di sekitar saya, dan bahkan yang pernah saya didik, saya ajar ketika kami pernah melayani di daerah. Mereka anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ketika dalam perjalanan kehidupan dan kami tidak lagi bersama dengan mereka, saya berusaha untuk mencari tahu beberapa orang yang ada. Lalu mereka mengatakan, mereka sudah berubah. Mereka sudah tidak lagi seperti yang dulu. Yang dulunya setia, ada yang hidupnya porak-poranda. Yang dahulunya taat, yang kemudian mereka seakan-akan begitu amburadul hidupnya. Dan bahkan ketika saya mengetahui salah seorang pengurus gereja yang pernah di mana saya melayani di salah satu daerah, lalu saya mendengar kabar dia sudah tidak lagi sejalan dengan kita. Dia sudah berubah. Tentu sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang pernah melayani mereka, saya merasa terharu dan bahkan menangis. Bisa begini ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan pada sore hari ini ingatkan kepada kita. Barangkali mereka adalah orang-orang awam yang tidak punya pengetahuan yang terlalu dalam, yang terlalu banyak tentang firman Allah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang katanya pernah menuntut ilmu, pendidikan, sekolah di teologi, dan bahkan bukan hanya menyandang satu gelar, barangkali 2, 3, 4 di belakangnya. Namun tak jarang ketika kita membaca buku mereka, kita mendapatkan mereka akan pemahaman pengajaran yang begitu dalam, yang begitu keras, yang begitu lugas. Untuk apa? Menyangkal Kristus. Tidak mempercayai kebenaran Allah sebagai kebenaran yang mutlak. Mereka menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang disampaikan oleh kitab Maleakhi ingatkan kepada kita bagaimana kehidupan para imam yang seharusnya mereka menjadi satu sumber pengajaran yang Tuhan wakilkan kepada manusia, kepada umat di dalam kehidupan Israel pada waktu itu. Seorang penafsir menggambarkan bahwa kehidupan imam ini, para imam, mulut imam, bibir imam, layaknya digambarkan sebagai lumbung, sebagai gudang
tempat untuk menyimpan persediaan makanan. Sehingga ketika makanan habis, maka orang datang ke lumbung, orang datang ke gudang dan mengambilnya. Demikianlah gambaran kehidupan, demikianlah gambaran seharusnya bibir imam, perkataan para imam, yang notabene-nya mereka harus menyampaikan kebenaran, yang notabene-nya mereka harus menyuarakan kebenaran, karena orang mencari kebenaran dari bibir mereka, dari perkataan mereka, dari mulut mereka. Faktanya, realitanya tidak sesuai dengan yang ideal. Mereka dikatakan menyimpang dari pengajaran mereka. Mereka menyimpang dari pengajaran mereka. Mereka bukan orang yang tidak tahu tentang pengajaran-pengajaran atau kitab-kitab Taurat. Bukan orang biasa, bukan orang awam. Mereka adalah orang yang disebut sebagai yang diutus Tuhan semesta alam. Utusan Tuhan seharusnya merepresentasikan kehadiran Tuhan kepada siapa Tuhan mengutusnya. Tapi ketika mereka sebagai utusan Allah tidak lagi merepresentasikan kehadiran Allah, menyuarakan suara Allah, memberitakan apa yang Allah harus beritakan kepada umat, miris. Karena itu saya katakan, saya nggak tahu perjalanan kehidupan saya berapa tahun ke depan. Tapi saya memohon pimpinan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk menjaga kehidupan, menjaga spiritual, menjaga kerohanian, menjaga relasi dengan Tuhan. Ini ditujukan kepada para imam. Tentu saja dalam konteks zaman sekarang, firman ini ditujukan kepada para rohaniawan, kepada para pendeta, kepada para penginjil, kepada para aktivis, dan tak terkecuali juga tentu kepada kita sebagai jemaat awam. Kenapa? Kami kan bukan pelayan, Pak. Kami bukan pendeta, kami bukan guru Injil, kami bukan aktivis. Karena sejatinya setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Karena itu tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini sudah seharusnya menyuarakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Sayangnya di zaman sekarang orang begitu suka dengan yang namanya kepalsuan, yang namanya hoax. Yang benar bisa dibuat menjadi salah. Ya, yang salah diupayakan untuk menjadi benar. Itulah kehidupan manusia. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana panggilan Tuhan kepada hidup kita untuk terus memelihara pengajaran, memelihara kebenaran yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Gereja kita bukan gereja yang besar. Gereja kita bukan gereja yang banyak jemaatnya. Tetapi gereja kita sesuai dengan apa yang pernah dan terus dikumandangkan oleh pendiri almarhum Pendeta Bigman Sirait. Bagaimana kita harus terus setia memelihara kebenaran. Dan memang tidak mudah. Tidak disukai orang, tidak diminati banyak orang. Orang menyukai yang namanya entertain. Orang menyukai barangkali pemberitaan firman yang hanya 10-15 menit selesai. Orang menyukai yang namanya bagaimana ya, pelayanan yang menyukakan telinga, yang menyukakan ya, hati. Walaupun itu barangkali kompromi. Tapi kan tidak demikian dengan kita sebagai umat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan hanya gereja, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain. Di Kalimantan, ya, kita ada STT paling tidak. Udah ada PAUD, SMP, SD, SMP, SMA. Dan bahkan menjelang Tuhan memanggil almarhum Pendeta Bigman Sirait. Beliau mendirikan STT. Yang notabene-nya dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Paling tidak di Kalimantan. Untuk apa? Memelihara pengajaran-pengajaran yang benar. Tidak mudah, perjuangan yang berat.
Anak-anak kita sekarang mereka setiap akhir pekan mereka melayani duta baca, ya, mengajar anak-anak di beberapa tempat, di beberapa titik, di beberapa daerah. Mereka harus pergi. Perjalanan bukan perjalanan yang mudah, bukan jalan yang mulus seperti kita Jakarta. Sehingga beberapa waktu lalu, kemudian karena saya mengikuti update dari mereka, ada salah satu mahasiswi kita yang sempat jatuh dari motor. Dan sempat kakinya keseleo. Mesti istirahat untuk beberapa waktu. Harus diurut. Perjuangan. Nggak mudah. Ya. Tapi haruskah kita berhenti? Tidak. Teruslah berjuang. Kita dipanggil untuk memelihara kebenaran yang Allah nyatakan, yang Allah berikan. Karena itu memelihara kebenaran bukan saja apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan nyatakan kepada para imam melalui kitab Maleakhi, tetapi juga kepada anak rohaninya. Paulus mengatakan kepada Timotius, jagalah, peliharalah harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Iman, kebenaran, ajaran yang engkau telah dengar daripadaku. Peliharalah itu, jagalah itu. Walaupun orang tahu kebenaran memang mahal. Kebenaran bukan hanya sekedar kebenaran yang diucapkan dari bibir mulut, tapi kebenaran adalah kehidupan itu sendiri. Sayangnya, kebenaran yang adalah kehidupan itu seringkali dilupakan dan bahkan ditinggalkan oleh manusia. Karena itu kita perlu mawas diri dalam kehidupan hari-hari yang kita jalani. Ketika Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di dalam Taman Eden, kenapa mereka menyimpang dari kebenaran? Apakah mereka tidak tahu akan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Sebuah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi satu pohon di tengah-tengah taman yang buahnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Tetapi ketika Adam dan Hawa, ketika Hawa mendapatkan tawaran, godaan dari iblis, iblis cerdik? Tidak, dia licik. Memanipulasi, menyimpangkan kebenaran bukan secara frontal. Kalau kamu makan buah ini kamu mati. Enggak. Kalau kamu makan buah ini kamu enggak mati. Kamu sama seperti Allah loh. Tahu yang baik dan yang jahat. Tentu ini menggoda bukan? Manis bukan? Enak kelihatan, enak didengar. Menyimpang dari kebenaran. Kalau tentu kamu makan, kamu mati. Pasti awak enggak berani saya. Tapi cara dan strategi iblis untuk menyimpangkan manusia, menyimpangkan orang yang hidup takut akan Allah, yang mencintai kebenaran begitu tipis. Begitu tipis. Begitu liciknya. Karena itu kalau kita tidak hati-hati ya, kadang kita mendengar firman ini, kalau kita nggak hati-hati, kelihatannya bagus, kelihatannya alkitabiah, kelihatannya betul-betul seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi apa motivasi di balik itu? Apa tujuan di balik itu? Apa sebetulnya filosofis di balik kebenaran yang disampaikan itu? Apa iya mereka menyampaikan firman seturut dengan kehendak Allah? Beberapa waktu lalu saya mendapatkan salah satu posting. Begini, ketika jemaat memberi persembahan kepada gereja, maka jemaat itu mempercayakan kepada saya untuk melipat gandakan persembahan itu. Kelihatan bagus ya, ketika jemaat mempersembahkan uang mereka kepada gereja, kepada saya, kepada gereja, maka saya akan mendapatkan kepercayaan. Untuk apa? Untuk melipat gandakan uang itu. Apa iya begitu? Maka hati-hati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti betul-betul menjalani kehidupan di dalam jalan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Hidup kita ini layaknya kereta yang sedang berjalan di atas rel. Kereta itu tidak bisa berjalan tanpa rel yang ada. Dan bahkan kereta itu tidak bisa keluar dari rel. Kalau keluar dari rel, hancur. Kalau keluar dari rel, kereta itu akan rusak dan bahkan akan hancur. Maka hidup kita ini adalah hidup yang harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Imam-imam di zaman Maleakhi, mereka tidak lagi berjalan di dalam jalan kebenaran. Mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka yang seharusnya menjaga, memelihara harta yang mahal, harta yang indah, yaitu kebenaran yang menghidupkan mereka. Tetapi justru sebaliknya, mereka menyimpang. Kamu menyimpang dari jalanku. Kamu menyimpang dari jalanku. Akibatnya apa? Ketika mereka menyimpang, ya tentu Alkitab mengingatkan kepada kita. Ketika orang menyimpang dari kebenaran, bukan hanya dirinya yang binasa. Orang lain mendapatkan imbas. Orang lain pun mendapatkan dampak daripada pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat. Ya, kehidupan yang menyimpang dari kebenaran. Dari jalan yang benar membuat orang lain tergelincir. Di dalam terjemahan lain, orang yang lemah akan tergelincir ikut mereka, akan jatuh ikut mereka. Bukan hanya diri. Barangkali kalau hanya jemaat, orang-orang biasa yang mengajarkan ajaran yang salah, mungkin pengikutnya akan sedikit, followernya akan sedikit. Tapi kalau orang yang punya nama, orang yang punya power, orang yang punya ratingnya tinggi, ketika mereka mengajarkan kebenaran dan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, mempelintirkan kebenaran, berapa banyak follower mereka? Bisa jadi mereka mati-matian membela, walaupun sebetulnya mereka tahu kalau misalnya salah, tapi demi apa? Ya, karena itu hati-hati. Imam-imam, kenapa banyak orang tergelincir yang mengikuti mereka? Karena mereka melihat, orang-orang melihat ini imam kok. Dia rohaniawan kami, dia pendeta kami. Dia pengajar kami. Dia mendapatkan suara dari Tuhan. Apa iya? Maka hati-hati. Saya tentu mesti harus hati-hati di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya anak, istri, orang-orang di sekitar mungkin kita. Tapi ketika kebenaran disampaikan dan orang mengikutinya, syukur. Ada atau tidak. Tapi kalau penyimpangan dari kebenaran itu disampaikan, lalu orang tidak mengikutinya, itu hak dialah. Bagian kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu orang yang kemudian menyimpang dari kebenaran membuat orang lain tergelincir, membuat orang lain jatuh. Yesus berkata, penyesatan memang ada dan harus ada. Tapi jika mereka menyesatkan, celakalah orang yang menyesatkan. Lebih baik baginya ambil batu kilangan, ikat di leher, cemplungkan dalam laut. Sehingga dia mati untuk selama-lamanya dan kebenaran yang seharusnya memberi kehidupan, tetapi penyesatan yang mereka ajarkan tidak mempengaruhi banyak orang. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Akankah kita terkontaminasi dengan cara dunia? Akankah kita sebagai anak-anak terang lalu hidup di dalam kegelapan dan bahkan di dalam ketidakpastian? Karena itu, bagaimana kehidupan kita sesungguhnya? Ketika para imam menyesatkan banyak orang, mereka tidak lagi mengajarkan kebenaran, mereka tidak lagi menyampaikan firman Allah, mereka menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka.
tanpa menyadari akan panggilan sejati yang mereka harus hidupi. Mereka sangat disayangkan kalau demikian adanya. Karena itu ketika kita mengajarkan ajaran yang salah, mengajarkan ajaran yang sesat, orang tergelintir, orang jatuh, orang kecemplung dalam dosa, maka dituntut daripada kita. Karena itu Yakobus mengingatkan, jangan banyak orang mau menjadi guru, hati-hati. Guru sangat rawan untuk bisa menyesatkan. Paling tidak muridnya yang terdekat dengan dia. Ya. Kalau tidak hati-hati, maka ya yang mengajarkan itulah yang pertama-tama nanti akan dihakimi, akan kita lihat. Orang yang tergelincir, orang yang terhuyun-huyun, orang yang jatuh oleh karena pengajaran mereka, bukan hanya sekedar bagaimana ya kekuatan kaki mereka untuk bertahan, tetapi juga karena pengaruh ajaran yang begitu kuat menarik mereka. Bayangkan kalau orang dari kecil dicekokin dengan satu pengajaran yang salah. Lama-lama otaknya sudah dicuci dengan satu pengajaran yang salah, dengan satu pengajaran yang sesat, akhirnya rusaklah anak kita. Ya. Jadi tujuan orang jahat untuk membuat orang jatuh, tujuan orang jahat untuk membuat orang tergelincir. Maka imam-imam tidak lagi melaksanakan tugas dan panggilan mereka sebagai utusan Allah. Yang membuat orang jatuh siapa? Yang menginginkan kejatuhan manusia siapa? Bukan Tuhan. Tapi yang menginginkan kejatuhan manusia, itulah pendusta. Bapa dari segala pendusta. Iblis itu sendiri. Karena itu jangan pernah bertepuk tangan kalau ada rekan kita yang jatuh. Tapi doakanlah mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada teman, sahabat, keluarga yang jatuh, yang tersesat, jangan syukuri mereka. Doakanlah mereka supaya mereka boleh menyadari akan jalan mereka yang salah. Banyak orang tersandung oleh karena pengajaran para imam. Pengajaran para imam membuat orang yang sebetulnya berjalan dalam kehidupan yang benar, tetapi pada akhirnya mereka berjalan dalam kehidupan yang salah. Mereka gagal untuk melaksanakan tugas mereka, panggilan mereka sebagai pemimpin rohani. Seorang bernama Campbell Morgan pernah mengatakan begini. Di balik kemerosotan umat, jangan salah, ada kemerosotan dan kerusakan para imam. Di balik kemerosotan orang-orang awam, jangan salah, karena ada kemerosotan para pemimpin di sana. Di balik kehancuran jemaat biasa, ingat, jangan lupa, ada investasi para pengajar yang menyesatkan di sana. Karena itu sebagai umat Tuhan, mari kita bukan hanya sekedar mendengar dan menerima saja apa yang disampaikan termasuk oleh kami pendeta. Cek lagi kebenaran firman itu. Ini mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan kah? Ini mengingatkan kita akan bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita kah? Ini menyadarkan kita dan membawa kita untuk kembali kepada Tuhan kah? Atau sebaliknya, membuat hidup kita semakin rusak. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerusakan para imam, ketidaksetiaan mereka dalam memelihara ajaran, ketidaksetiaan mereka dalam memiliki dan mengajarkan pengajaran yang benar kepada umat, bukan hanya membuat orang banyak tergelincir, tetapi juga mereka merusakkan perjanjian dengan kaum Lewi. Kamu telah merusakkan perjanjian dengan kaum Lewi, merusakkan perjanjianku, sehingga apa? Pengajaran dan tindakan yang menyimpang dari kebenaran akan berdampak pada apa? Pada kehidupan yang menjadi rusak, yang semakin menjadi buruk.
Yang semakin menjadi rusak ini bukan diterjemahkan, wah ekonomi saya semakin rusak ya, jangan-jangan saya sedang dihukum oleh Tuhan. Jangan diterjemahkan begitu. Banyak orang akan menerjemahkan, wah kok bisnis saya semakin menurun. Jangan-jangan saya sedang menyimpang dari Tuhan. Mari tiap mengevaluasi dirinya. Banyak orang selalu mengatakan, oh kamu pasti sedang menyimpang dari Tuhan. Sehingga kondisimu semakin buruk misalnya. Entah kamu semakin sakit, entah kamu semakin susah perekonomian. Banyak orang pikir bahwa oh dia sedang menyimpang dari Tuhan. Jangan pernah mengukur dari itu. Apa yang menjadi buruk dalam kehidupan umat ketika umat menyimpang dari Tuhan? Bukan persoalan fisik, bukan persoalan finansial, tetapi persoalan apa? Persoalan rohani, persoalan relasi mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Persoalan moral, karakter manusia menjadi rusak. Maka semakin rusak kehidupan orang-orang yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Di dalam terjemahan lain, kata rusak disebutkan sebagai semakin membusuk, semakin hancur menuju kehancuran, menuju kebinasaan. Ya, kata ini digambarkan dan dipakai oleh kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-7. Kerusakan digambarkan oleh Musa ketika umat Israel menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Imam Harun. Sehingga mereka semakin rusak, menjadi rusak kehidupan mereka. Relasi mereka dengan Tuhan begitu rusak, moral mereka begitu rusak, karakter mereka begitu rusak. Itulah yang digambarkan. Bahwa ketika orang menyimpang dari kebenaran, orang akan semakin rusak. Kalau nggak percaya, ya kalau ada yang mau ngetes silahkan tes. Tinggalkanlah Tuhan. Jangan berjalan dalam kebenaran. Jika tidak, engkau akan menyadari betapa semakin engkau meninggalkan jalan yang benar, semakin engkau jauh daripada sumber hidup. Semakin engkau jauh daripada kebenaran itu, semakin jauh engkau tersesat dan tenggelam di sana. Seperti kisah seorang yang tersesat di dalam sebuah hutan yang tidak dia tahu. Ketika dia semakin tersesat, semakin jauh. Dia berjalan semakin tersesat sampai pada akhirnya dia masih memerlukan bantuan orang untuk mencari di mana dia berada. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kehidupan yang tidak lagi berjalan pada relnya Allah, kehidupan yang tidak lagi berjalan pada relnya Tuhan akan semakin rusak. Ya, ini suatu peristiwa ketika kereta api yang menyimpang dari jalan. Dan peristiwa ini terjadi di Taiwan tahun 2018. Sehingga mengakibatkan lebih dari 10 orang kali yang meninggal. Semakin rusak, semakin rusak. Kenapa? Karena rel atau karena kereta tidak lagi berjalan pada rel yang benar. Itulah gambaran kehidupan saya dan saudara, gambaran kehidupan kita. Ketika kita berani coba-coba, mau tinggalkan jalan yang benar. Mau lepas dari relnya Tuhan, mengikuti relnya kita, mengikuti maunya kita, mengikuti kehendak kita. Kita bukan semakin menjadi orang yang baik, kita akan semakin menjadi orang yang jahat. Kalaupun baik, baik itu menurut standar apa? Menurut ukuran siapa? Menurut ukuran manusia. Kalau baik menurut ukuran manusia, apa iya baik menurut ukuran manusia sama dengan baik menurut ukurannya Tuhan? Paulus mengingatkan, apapun yang dilakukan oleh manusia, yang tanpa didasarkan pada iman kepada Kristus, maka semuanya itu sebetulnya tidak sedang menyukakan hati Allah. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan atas dasar iman kepada Kristus, atas dasar iman kepada anak Allah yang hidup, maka itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. John Philip pernah mengatakan begini, ya, siapa yang bisa menyesatkan? Siapa yang punya banyak potensi menyesatkan orang? Kehancuran para mahasiswa biasanya oleh karena dosen.
Apalagi dalam konteks teologi. Ya. Kalau dosennya rusak, dosennya hancur, mengajarkan yang salah, maka rusaklah sudah. Walaupun tentu tidak semua. Barangkali mahasiswa yang baik, mahasiswa yang benar, mahasiswa yang kritis, mereka akan bertanya. Tetapi paling tidak, di balik kerusakan gereja, di balik kerusakan kehancuran kehidupan orang Kristen, terkadang di sana ada andil dari profesor-profesor besar, dari doktor-doktor besar, dari guru-guru besar, yang menganggap Alkitab bukan lagi firman Allah. Tanpa sadar banyak umat mengikuti, tanpa sadar banyak orang Kristen dipengaruhi oleh mereka. Karena itu kita hati-hati. Dan hal yang ketiga, dampak daripada kehidupan yang menyimpang daripada kebenaran. Apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah akan menghukum, Allah akan berhitung dengan mereka, apalagi yang namanya para imam yang notabene-nya utusan Allah. Maka pemazmur mengatakan, biarlah mendapat malu karena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Atau dalam 1 Samuel, Samuel mengatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Karena itu, dampak daripada kehidupan yang menyimpang dari kebenaran Allah, penulis Maleakhi mengatakan, Tuhan akan menjadikan dia hina. Tuhan akan merendahkan dia. Aku akan merendahkan kamu. Aku akan menjadikan kamu hina di hadapanku. Karena kamu tidak melakukan kehendakku. Karena kamu tidak mengajarkan apa yang seharusnya aku ajarkan kepada umatku. Karena itu, ya, seringkali kita berpikir, kasih karunia dong, kasih karunia. Kan Allah sudah mengasihi. Kita berpikir bahwa kasih karunia itu lebih besar daripada murka, bukan? Padahal antara murka Allah dengan kasih karunia Allah sama besarnya. Karena kita pikir, ya udahlah kasih karunia, jangan menghukum gitu ya. Ingat, murka Allah besar, besar sekali. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang mampu menanggung murka Allah, kecuali anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Allah menganggap hina, Allah menganggap rendah mereka yang tidak hormat pada namanya, yang tidak mengindahkan pengajarannya. Yaitu dalam konteks Maleakhi yang kita baca, para imam. Aku pun akan menjadikan engkau hina, menjadikan engkau rendah di hadapan semua. Dengan kata lain bahwa Allah akan menarik mereka dari kehormatan mereka sebagai imam. Harusnya mereka adalah orang yang terhormat, orang yang dikagumi, orang yang diikuti, diteladani. Tetapi karena mereka begitu rusak dan tidak lagi mengajarkan kebenaran, maka Allah mengambil kehormatan itu daripada mereka. Sehingga kelak siapa? Imam yang begitu dihormati. Imam besar agung. Yesus Kristus Tuhan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang kita orang Kristen ini berpikir bahwa gak apa-apa melakukan kesalahan dikit, berdosa dikit, toh gak dihukum Allah kok. Kan Allah sudah mengasihi. Ya. Karena itu kita mesti benar-benar menyadari bagaimana hidup kita, panggilan kita sebagai orang percaya. Hukuman kepada para imam di dalam ayat yang ke-9 ini sudah dimulai. Tuhan sendiri yang akan menetapkan hukumannya atas mereka. Tuhan sendiri yang menetapkan tindakannya atas mereka. Atas segala kegagalan mereka, atas segala pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka dibuat begitu hina. Hina dengan kata lain dibuat begitu tidak bernilai. Ya, sesuatu yang hina tidak akan mungkin dipajang di tempat yang terhormat. Sesuatu yang rendah tidak akan mungkin ditempatkan di posisi yang lebih indah. Ya, kalau saudara beli suatu barang yang indah, yang mahal, apa saudara rela taruh itu ya di dekat tong sampah atau mungkin di dalam tong sampah?
Nggak akan mungkin, bukan? Kalau saudara beli mobil yang begitu mahal, mobil yang begitu indah, apa rela saudara taruh itu, letakkan di pinggir jalan sembarangan? Pasti saudara akan siapkan ini taruh. Ya, persiapkan bagasi yang garasi yang begitu indah, garasi yang baik untuk menaruh mobil ini. Manusia sebagai gambaran cipta Allah yang begitu luar biasa, yang dipandang Allah begitu indah. Karena itu pemazmur dan juga Musa, baik Daud maupun Musa, menyadari siapakah kami manusia sehingga engkau mengindahkan. Siapakah kami anak manusia sehingga engkau begitu menempatkan kami sedemikian rupa di matamu. Tetapi manusia yang begitu sombong, yang begitu angkuh, yang tidak mengakui akan kedaulatan Tuhan, yang tidak mengakui akan kehormatan Allah, maka Allah lah yang merendahkan mereka. Kalau kita membaca kitab Daniel, kita sudah belajar ya, bagaimana seorang raja bernama Nebukadnezar udah diperingatkan Tuhan melalui Daniel berkali-kali, sampai pada akhirnya bagaimana Tuhan menghina dia, Tuhan merendahkan dia, Tuhan menghukum dia, sampai jadi seperti layaknya hewan. Karena itu kita disadar ingatkan oleh Allah untuk terus hati-hati, mawas diri dalam kehidupan kita. Kita mau terhina di hadapan manusia, tetapi dihormati di hadapan Allah. Atau sebaliknya, kita rindu, kita mau menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia, tetapi sejatinya Allah membuang kita dan menganggap kita begitu hina. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadar ingatkan kepada kita. Kenapa mereka begitu menyimpang dari pengajaran mereka? Kenapa para imam begitu menyimpang dari kebenaran? Apa mereka tidak tahu? Bukan karena mereka tidak tahu. Karena mereka dalam melayani pun sebetulnya mereka pilih siapa yang mau mereka layani. Mereka pandang bulu dalam mengajar. Itu bahasanya Maleakhi. Mereka hanya menyukakan dan melayani orang yang kelihatan memberikan keuntungan bagi mereka. Kalau orang itu tidak memberikan keuntungan bagi saya, enggak ada, saya enggak melayani. Pilah di dalam melayani Tuhan. Layanilah setiap orang yang Tuhan berikan kepadamu untuk dilayani. Beritakanlah Injil kepada mereka yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau beritakan Injil. Doakanlah mereka yang kepadamu Tuhan berikan untuk engkau doakan. Jangan karena status ekonomi, jangan karena status sosial, jangan karena status jabatan. Jangan, layanilah setiap orang dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Dan biarlah Tuhan yang kiranya memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.